Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NPM 2022 155 0043. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Materi ini sangat penting karena sumber daya alam adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita, mulai dari makanan yang kita makan sampai energi yang kita gunakan. Melalui presentasi ini, kita akan belajar apa itu sumber daya alam, jenis-jenisnya, serta manfaatnya. Baik, selanjutnya, sebelum itu, apa sih sumber daya alam itu, teman-teman? Nah, jadi sebelum membahas jenis-jenisnya, kita harus memahami dulu nih pengertiannya. Jadi sumber daya alam atau biasanya disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya sangat beragam, mulai dari tumbuhan dan hewan, lalu air, tanah, udara, hingga minyak bumi, mineral, sinar matahari, dan angin. Jadi, bisa dikatakan hampir semua kebutuhan hidup manusia, baik pangan, sandang, papan, maupun energi, bersumber dari alam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam. Nah, berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang dapat pulih atau diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Nah, misalnya tumbuhan dan air. Nah, lalu yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama, bisa berjuta tahun, dan jumlahnya sangat terbatas, seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, di slide-slide berikut ini kita dapat nih membahas satu persatu lebih dalam. Selanjutnya, nah, kita akan membahas yang dapat diperbarui. Jadi, kita membahas lebih dalam ya pada kelompok pertama ini, yaitu yang dapat diperbarui. Nah, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi, sumber daya ini dapat pulih nih kembali secara alami maupun melalui usaha manusia sehingga tidak akan habis apabila dikelola dengan bijak. Nah, ciri utamanya adalah proses terbentuknya kembali berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Meskipun bisa diperbarui, sumber daya ini tetap perlu dijaga kelestariannya ya, karena jika dieksploitasi secara berlebihan, kecepatan kerusakannya bisa lebih cepat nih daripada kecepatan pemulihannya. Nah, selanjutnya yaitu SDA yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi sekarang kita masuk nih ke kelompok kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini terbentuk melalui proses alam dalam waktu berjuta tahun sehingga jumlahnya sangat terbatas dan bisa habis apabila terus-terusan dieksploitasi. Oleh karena itu, kita tidak bisa langsung nih tersedia kembali setelah digunakan. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan mineral. Karena sifatnya yang terbatas, kita perlu nih menggunakannya secara hemat dan mencari alternatif energi lain yang lebih ramah lingkungan. Nah, adapun contoh-contoh SDA yang tidak dapat diperbarui, yaitu seperti minyak bumi, menjadi bahan bakar utama kendaraan bermotor, lalu ada gas yang digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga maupun industri. Selanjutnya, contohnya adalah batu bara, banyak juga nih digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, dan mineral serta logam seperti emas, perak, dan besi digunakan dalam berbagai keperluan industri dan teknologi. Karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun, keempat sumber daya ini harus dimanfaatkan dengan bijak agar tidak cepat habis.
Slide selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi berdasarkan asal. Nah, selain berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya juga dapat diklasifikasikan berdasarkan asal pembentuknya, yaitu menjadi SDA hayati dan SDA non-hayati. SDA hayati atau biotik adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sementara itu, SDA non-hayati atau abiotik adalah sumber daya yang berasal dari benda tak hidup, seperti air, tanah, udara, bahan tambang, dan mineral, serta matahari dan angin. Klasifikasi ini melihat dari sisi asal-usul bentuknya, yaitu sumber daya, bukan dari sisi kelestariannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari sisi manfaat sumber daya alam. Nah, sumber daya alam memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai kebutuhan pokok, yaitu menyediakan pangan, sandang, dan papan. Lalu yang kedua, sebagai bahan industri, yaitu sebagai kegiatan industri. Nah, yang ketiga ada sebagai sumber energi, yaitu menghasilkan energi untuk listrik dan transportasi. Dan keempat, berperan dalam menjaga ekosistem, yaitu menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dari sini kita bisa melihat nih bahwa sumber daya alam tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga penting untuk keberlangsungan lingkungan. Nah, karena besarnya manfaat dari sumber daya alam, kita perlu melakukan upaya untuk menjaga kelestariannya, yaitu dengan cara reboisasi, yaitu menanam kembali hutan yang gundul akibat penebangan, serta kita harus hemat air, yaitu menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Lalu pertanian berkelanjutan, nah yaitu sistem tanam yang ramah lingkungan dan tidak merusak kesuburan tanah. Dan juga kita harus bisa mengurangi polusi, karena kita harus bisa nih mengelola limbah industri dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Adapun upaya sederhana ini jika dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kelestarian sumber daya alam untuk masa depan. Untuk penutup pada pembelajaran kali ini, sebagai kesimpulan, yaitu sumber daya alam adalah kekayaan yang diberikan oleh alam untuk kita manfaatkan, baik dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Karena beberapa di antaranya bersifat terbatas, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya secara bijak dan menjaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.